passion ya gitu. Jadi passion itu pasti menggerakkan adrenalin mestinya. Ya kan? Dia kan menggerakkan adrenalin, kemudian adrenalin itu membuatkan kita jadi aksi gitu, beraksi gitu kan. Gitu. Itu yang kita cari selalu gitu. That adrenalin gitu selalu gitu. Keseruan pada saat kita berproses ini itu, wah kita kalau bagus kita makin suka adrenalin berkumpul gitu, bergulung-gulung gitu adrenalin. Nah, itu sekali lagi pada saat itu ya harus dilihat harus disadari proses itu, intinya gitu sih. Kalau lu tidak passionate gitu, kalau lu tidak passionate, otomatis adrenalin juga gak akan keluar sih gitu. Ya kan semua datangnya dari sini gitu. Kalau lu passionate, lu adrenalin keluar, kemudian badan lu bergerak gitu aja gitu. Jadi badan dan sini bergerak, otak bergerak gitu, karena lu punya passion gitu. Nah, kalau kita nggak punya passion, cuma pengen gaya-gayaan misalnya, kita pengen uangnya misalnya, atau kita cuma pengen jalan-jalannya, atau kita pengen ketemu cewek-ceweknya misalnya gitu ya. Ya, lagi gitu urutannya gitu. Hah? Dulu. Gitu nggak? Dulu. Takut ada ibu negara. Yang cewek-ceweknya ya, yang cewek-cewek kalau yang uang biasa aja kan. Oh biasa aja. Dasar. Tapi dulu sih kan ya gitu dah. Gitu. Terus maksudnya ya itu karena kita ngerasa punya passion, mestinya ya itu yang menggerakkan gitu. Nah kalau begitu kalau gara-gara kita bekerja gara-gara uang, gara-gara cewek, atau gara-gara kita pengen famous apa segala, nah begitu itu tidak ada, ya sekarang nih kan nggak ada tuh, ya kan, nggak ada yang dekat-dekat kita kan kayak gitu kan. Nah itu jadi melemah gitu, effort kita tuh jadi melemah gitu. Nah cuma kalau datangnya dari dalam kita, dalam diri kita emang suka gitu, emang kita bertanggung jawab, atau kita ngerasa gue harus melakukan sesuatu gitu, nggak akan ada malesnya sih mestinya. Itu tadi akan ada adrenalin yang mendorong lo untuk melakukan sesuatu gitu. Oke, adrenalin rush ya Mas Dim. Ini tadi by the way nanya cara bedain passion sama cuma seneng doang tuh gimana? Ya kalau cuma seneng doang sih sebentar doang ganti. Ya sama juga kayak cinta sama yang cuman basa-basi kan beda ya. Kalau cinta sama orang, mau sesebel-sebelnya dia sama lo gitu, pasti lo akan balik lagi sama dia. Lo hubungan lihatnya tuh jangan sama cewek ya gitu, ngeliatnya coba sama orang yang terdekat kayak ibu, bapak, anak kayak gitu. Jadi sesebel-sebelnya kita sama dia, kita pasti akan balik lagi sama dia gitu. Jadi sebetulnya gitu sih, masalah passion tuh begitu. Passion lo akan kadang-kadang bisa merasa terhianati sama passion, karena begitu lo udah begitu passionate ternyata gagal gitu kan, lo pasti kan bisa ngerasa terhianati. Tapi lo akan balik lagi kalau mau lo passionate gitu. Jadi lo akan coba lagi. Nah itu dia. Jadi kalau cuma suka doang, ya lo akan pupus di tengah jalan, bisa jadi gitu. Gitu lo nggak berhasil, udah gue mau cari yang lain, itu sih sebetulnya. Atau lo ada yang lain, yang tadi gue bilang, lo cuma pengen jadi terkenalnya doang, lu cuma pengen tuh banyak kayak gitu, menjadi terkenal doang, lu pengen uangnya doang gitu ya, jadi dikacung-kacungin juga mau gitu ya misalnya. Terus atau enggak lu mau cari cewek-ceweknya doang gitu ya, nah, itu berat tuh yang gitu dulu. saya pernah seperti itu sekarang saya sudah sadar. Sudah berapa lama lo tobat dari masa-masa itu Mas Dim? Baru 2 bulan. Enggak. Oh gitu. Oke, Mas Dim, kalau misalnya gini, ini pertanyaan pribadi gue. Misal, lo passion banget di musik gitu ya, contoh, lo passion banget di musik, tapi possibility atau kesempatan lo dapatkan sehari-hari, lo harus bekerja di korporasi gitu. Atau mungkin lo terpaksa harus bekerja dari situ karena memang misal itu usaha keluarga, atau itu usaha yang memang harus tetap menggerakkan roda perekonomian di rumah tangga lo gitu. Jadi mau nggak mau, tapi sebetulnya lo tuh into banget sama musik. Nah tiba-tiba mungkin bisa ada momen dimana lo ngerasa gue musik setengah-setengah doang, kerja biasa juga setengah-setengah doang gitu, kayak what should I do, padahal sebetulnya ini yang gue cinta, tapi yang ini juga nggak bisa gue tinggalin gitu. Apa yang kira-kira harus dilakuin? Tuh ada yang nanya tuh bajunya ada yang lain nggak? Ada nih putih nih. Emang kenapa sih sirik aja ya? Apa namanya, kalau itu malah
apa jadi kalau masalah apa tadi pertanyaannya, kalau ini ya setengah-setengah ya. Jadi memang pada akhirnya kalau setengah-setengah tuh nggak ada yang beres pada akhirnya begitu kan. Kalau emang terutama juga kayak kita nggak cuma masalah itu, kalau itu kan karena kita nggak bisa tinggalin ya. Kayak misalnya kita harus kerja operasi, kemudian kita pengen kerja musik gitu. Yang satu nggak bisa ditinggalin, satu kepengenan. Tapi ada juga yang gini, lo pengen nyoba ini, pengen nyoba musik, lo pengen nyoba film, lo pengen nyoba, emang pengen nyoba aja gitu, pengen bisa semuanya. Karena juga nggak 100%, nggak fokus juga pada akhirnya gitu. Bang. Perlu diperlukan orang yang sangat super human untuk bisa begitu gitu ya, untuk bisa semuanya gitu. Terpaksa, apalagi kalau masalah keterpaksaan gitu. Keterpaksaan itu kan berarti elunya sendiri juga udah ya gimana ya, orang terpaksa gimana sih, kan nggak enak ya kerjanya gitu ya nggak sih. Ya kan, jadi kalau lo kerja di koperasi lo terpaksa, pada saat lo di musik, wah ini gue seneng banget, tapi gue ada ini, tapi gue ada itu, lu gimana mau mikir ya gitu, tapi ini gue harus begini, tapi gue harus begitu gitu, lu gimana mau beride begitu gitu, susah gitu. Nah kecuali kalau emang kecelakaan misalnya yang emang lu hakiki banget ya, tidak bisa hilang, misalnya gue harus menjaga orang tua gue, tapi gue harus menjaga orang tua, masih nggak ya, emang harus sifatnya hakiki, tapi gue ada anak gue apa gitu, itu masih nggak. Tapi kalau masalah lo bisa tentukan bahwa lo harus bisa menanggung resiko dalam artian berani menanggung resiko dalam artian udah gue lepas korporasi, gue full di musik, atau gue lepas musik, gue di korporasi. Itu masalah kayak gitu bukan masalah benar apa salah, tapi masalah apa ya, keteguhan hati, keyakinan lo gitu sebetulnya gitu. Karena pada akhirnya kalau lo tidak ikutin itu, nanti akan bolak-balik akan tapi gitu melulu gitu. Tapi mood terus, jadi capek lama-lama. Ya, tapi mood melulu. Aduh coba ini, tapi. Jadi lo negatif gitu loh, di kepala tuh jadi negatif gitu. Jadi itu yang mungkin sulit gitu, Kayak misalnya gini, jujur aja, di film aja. Dulu gue kan ngerjain film, kan musik video, film, terus iklan gitu. Jualan apa sih? Tukang sate. Tukang sate. Enak tapi sate langganan gue namanya Mas Slamet. Iya. Nah, kan gue dulu ada 3 itu ya. Nah, sekarang musik video udah gue tinggalkan. Nah, film sebetulnya kan bisa tidak gue tinggalkan, tapi begitu gue ada Malia dan gue harus selalu sama Malia, gue menentukan bahwa gue lepas filmnya gitu. Gue nggak ngerjain film lagi gitu. Karena gue harus full time sama Malia. Yang bisa gue kerjakan sekarang hanya TV commercial gitu. Tapi tetap gue nggak akan bilang coba gue bikin filmnya, cuma enggak sih gitu. Emang pada akhirnya udah gue nggak ngerjain film lagi. Ada yang nanya gitu, enggak, gue nggak ngerjain. Yang nawarin banyak masalahnya, tapi gue udah bilang nggak bisa. Karena emang ada sesuatu yang mendesak yang harus gue kerjakan. Nah ini kan mendesak nih masalahnya. Nah tapi kan banyak juga yang tidak mendesak sebetulnya. Kayak misalnya lu harus memilih, yang tadi gue bilang, lu korporasi kayak, atau lu mau menyanyi, atau mau kuliah misalnya. Lo kan bisa pilih, kan itu bukan masalah keterdesakan gitu loh. Itu kan sebenarnya lebih mudah ya dibanding apa yang gue kerjakan sekarang gitu. Nah itu sih, jadi intinya kayak gitu lo harus dengan sadar pilih yang mana. Tapi ujungnya jangan sampai ntar, coba ini ya, tapi itu, coba ini ya gitu. Itu jadi negatif, kepalanya kayak jelek gitu. Mau apapun yang dikerjakan nanti gitu. Setuju banget. Oke, Mas Dim, mohon maaf, ini ada titipan pertanyaan nih dari Pak RT Komplek 2. Jadi katanya gini, secita-cintanya lo dengan passion lo, pernah nggak lo jenuh atau buntu dengan passion lo, dan apa yang lo lakukan untuk bisa cinta lagi sama si passion itu? Oke. Gue sih emang sebelum gue jenuh, capek udah pasti sering karena memang kita kadang-kadang kalau ada kerjaan yang bertubi-tubi pasti kan ada capeknya. Capek cenderung menjadi jenuh gitu. Tapi sebetulnya membenci itu tidak pernah. Gitu. Membenci pekerjaan tuh gue nggak pernah. Gitu. Karena apa yang gue ambil itu karena gue suka. Jadi dari awal gue mengambil pekerjaan itu karena gue merasa bisa dan gue suka. Jadi banyak pekerjaan yang tidak gue ambil karena gue tidak merasa suka sama gue tidak merasa cocok. Gitu. Banyak dong yang bilang lo, ih gila Dimasnya idealis banget nolak project. Iya, mending idealis belagu dibilangnya. Gitu kan. Tapi sebetulnya bukan pada esensinya gue tuh emang kurang pinter aja, kurang cerdas aja sebelah gitu. Jadi emang kurang, nggak bisa all round gitu. Jadi mereka nggak bisa terima, biasa kan ditolak. Jadi sebenarnya
colok jadi kesel mungkin ya, tapi sebetulnya basicnya gue udah bilang gue tuh nggak bisa secanggih yang lo pikir lo gitu. Jadi gue tuh nggak secanggih yang lo pikir aja gitu. Jadi memang ada kalanya gue nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu gitu, idenya tuh nggak ada aja gitu. Nah jadi otomatis yang masuk sama gue karena emang gue udah suka. Nah itu mempermudah gue atau memperingatkan gue supaya gue tidak terlalu bosan gitu. Nah pada akhirnya pada saat gue capek pasti jenuh itu keluar. Nah biasanya sebelum itu jenuh keluar gue udah menjaga jarak supaya gue ngasih break gue gitu. Kasih break misalnya nggak syuting dulu lah gitu, berapa lama gitu, bulan atau mungkin seminggu 2 minggu pun masih bisa sih gitu, nggak masalah sih gitu buat break gitu. Yang penting don't force yourself gitu jadi kadang-kadang emang orang tergoda banget untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi itu penyakitnya orang Indonesia sih. Penyakitnya director juga penyakitnya seperti itu. Begitu dia ada di top market, ada di top market, terus begitu kan otomatis banyak kan gitu. Semua dihajarin, semua diambil gitu. Nah tapi gue selalu punya berpikiran gini, gue mendingan sebulan tuh gue cuma ngambil 2 per job, per bulan tuh 2 job aja, daripada gue punya 5 apa 6 job yang mana director tuh sering kerjakan itu dalam waktunya sudah sangat mepet-mepet semua, dimana gitu, tapi umur karir gue sebentar gitu. Daripada gue punya banyak sekali job secara kuantitatif per bulannya tapi umur karir gue sebentar, mendingan gue punya job yang cukup 2 aja dimana gue bisa konsentrasi tapi gue punya masa karir gue yang panjang sekali karena gue setiap mengerjakan gue sangat konsen dan hasilnya bisa maksimal. Oke, siap Mas Dim. Oke, ntar gue sampein sama Pak RT. Tadi Pak RT mampir sini. Pak RT siapa sih? Udah jelas. Pak RT komplek gue. Siapa Pak RT lah? Kenalin ya, kapan-kapan ya. Sering ikut gue pergi dia. Kapan gitu. Oke, Mas Dim, nih next question nih dari Irwan Cahyan. Gimana sih tahu harga kreatif kita, Mas Dim, atau tidak perlu memikirkan harganya? Thank you. Mohon maaf, semua orang butuh duit gitu. Cara ngehargain karya itu gimana ya kalau dari sisi? Gue sih nggak pernah ngargain. Gue kan daily rate. Jadi rate-nya tuh emang udah ada dari berapa gitu. Dari waktu itu gue sekian, makin lagi naik. Cuman gue sebetulnya rate gue juga nggak naik amat sih, dari yang tiba-tiba gue bikin viral apa segala tuh tiba-tiba gue nggak naikin rate juga gitu. Gitu aja rate gue, enggak, gue nggak pernah naikin dan cukup lama gue nggak rating rate gue, mungkin udah 6 tahun lebih gue nggak naikin rate, segitu aja. Dan kalau gue pun sangat fleksibel sama itu gitu. Jadi misalnya produser atau apa segala dia minta lebih kelonggaran dan sebagainya, gue masih bisa sangat terbuka. Intinya gini sih, intinya gue pernah diajarin sama bapak gue bahasa Jawa sih, jangan patekan. Orang Jawa tuh ngomong patekan, jadi nggak mata duitan gitu. Patean ya ada. Jadi jangan mata duitan. Jadi pada akhirnya nanti kalau misalnya lu sangat pengen banget 100 itu, kalau kita nominal anggapnya 100 ya, 100, tapi rezeki lu ternyata itu bukan 100, pada akhirnya lu akan berkurang itu 100-nya gitu. Ngerti kan? Jadi lu sangat nguber 100 dalam sekejap gitu ya. Tapi kalau emang itu bukan rezeki lu, 100 itu akan berkurang dengan sendirinya. Tapi kalau santai aja lu bikin ngejar yang mungkin 50, 40 misalnya gitu ya. Tapi kalau emang dasarnya rezeki lu 100, but at the end of the day lu dapat 100 lagi. Oke. Iya kan? Percaya Tuhan dong pada yang sih. Gitu. Kalau Tuhan kan pasti atur ya gitu. Kan sih? Jadi at the end of the day, lu mau cuma ngambil santai, cepet, 50, ngantai 10, 40, tapi kalau rezeki lu nanti di ujung sana akan 100, lu akan dapat 100. Perlu nargetin? Berapa lama? Sebetulnya, nggak juga, karena lu nggak tahu akan dapat berapa kan, sebetulnya di endingnya gitu. Jadi, gue nggak pernah nargetin juga gitu. Tapi kalau untuk narget kerjaan, iya. Kerjaan setidaknya gue udah ngabsen nih, gue dapat kerjaan sekian per bulan sekian, paling dua. Kalau cuma dapat 1 ya udah nggak apa-apa sih. Tapi karena dapat 1, ternyata gue dapat di kerjaan yang lain, misalnya gini, sebulan ini gue cuma 1 hari syuting, padahal idealnya gue dapat 4 hari syuting idealnya, misalnya sebulan gitu. Misalnya ya, terus 1 bulan ini cuma dapat 1, ya udahlah, gue nggak usah ngejar amat. Itu ada jatah, misalnya ini dapat 3 hari, gue nggak suka board nih. Atau enggak, gue
bisa dipermalukan nih kalau gue ngerjain board ini gitu ya, meskipun ini 3 hari misalnya gitu ya. Dipermalukan ambil nggak apa-apa. Ya maksudnya boardnya hancur banget misalnya gitu, misalnya ya gitu. Iklan layanan jualan banget atau apa gitu. Ya itu masih bagus kali, yang adalah yang parcel mampus gitu kan bisa juga. Nah, tapi terus pompa gitu ya. Ya nggak tahu. Terus ada podcast klien di sini, sorry guys. Oke. Terus pasti. Dari situ, nah nanti kan gue nggak apa-apa cuma ngambil 1 gitu. Tapi at the end, mungkin bulan depan jangan-jangan udah dapat 3 gitu. Bulan depan jangan-jangan gue dapat 3 gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, santai aja gue mah. Jadi gue nggak akan menghargai berapa tuh nggak bisa. Tapi justru gini, kalau harga lo itu bisa, harga kita itu ketahuan gitu. Misalnya lo pernah buat apa aja kan, showreel kan kelihatan gitu. Showreel kita oke, ketahuan nih kalau gini rate-nya bisa seginian. Jadi lo bisa ngomong kalibernya seberapa, bisa dibilang begitu ya. Kaliber kemampuan kita itu seberapa tuh ketahuan. Nah, bisa juga lo merendah aja dengan kaliber yang paling tinggi, tuh harganya lebih modest, itu lebih baik, lebih bagus betulnya gitu. Harga yang lebih sederhana gitu, modest gitu ya. Itu bagus betulnya. Tapi memang kalau kita belum banyak real, belum banyak bisa dibilang belum banyak pengalaman atau real atau mungkin hal-hal yang mungkin keberhasilan yang lain, terus minta harga lebih tinggi, kan klien juga males ya gitu ya kan. Jujur itu kan common sense lah, common sense. Semua terjadi sama semua lini gue rasa gitu ya. Penyanyi suaranya falas dulu. Iya. Enggak, penyanyi suaranya falas, tampangnya cakep, terus harganya tinggi, ya kayaknya nggak juga ya gitu. Nah gitu ya nggak sih? Cuma sebentar lah yang kayak gitu. Iya benar-benar. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Sleepy nih, cabangnya nih Mas Dim. Jadi katanya project favorit, paling enjoy dan paling puas sama hasilnya project apa? Either itu film, video atau iklan. Dan apa yang bikin lo enjoy banget ngerjainnya? Adalah pertanyaan. Gitu amat. Susah ya, kan banyak yang lucu-lucu, banyak yang seru sih gitu. Kalau di film tuh gue Quick Express paling suka lah ya, karena itu kayaknya film yang paling gue yang cocok harga banget lah istilahnya. Gue suka banget sama itu, sama cita gue. Waktu itu Jalangkung tuh gue sebetulnya kayak disuruh bikin, jadi gue tuh nggak pernah nonton film horor gitu, terus disuruh film horor gitu. Tapi jadi gue kurang terlalu berkenan lah gitu. Quick Express tuh film gue benar gitu. Jalangkung menurut lo ini buat lo personal? Gue kurang. Karena gue nggak pernah nonton horor, gue nggak suka gue. Tapi lo bisa bikin horor yang orang kenang sampai sekarang. Gue masih inget tuh. Ya gue juga heran itu juga. Gue juga heran. Terus, terus kalau musik video tuh banyak sih. Terus videonya Peter Pan zaman dulu, udah gitu kayak musik video Sheila Seven gitu, yang Pejantan Tangguh itu satu yang gue suka sih. Pejantan Tangguh tuh paling gue suka. Terus Pejantan Tangguh video mana ya? Kok gue lupa. Yang dia jadi Bruce Lee. Iya. Seru banget tuh. Iya. Gitu. Gue inget yang Dennis juga bikin tuh yang modelnya Adul. Gitu loh. Oh iya. Pagar itu dengan mendoakanmu. Iya. Gila, langsung cinta banget sama Adul. Kalau iklan sih sebenarnya banyak iklan gue tuh sebenarnya nggak iklan yang cuma lucu-lucu doang, jadi banyak iklan corporate. Gue tuh bisa gini, range gue tuh iklan corporate, terus iklan storytelling. Jadi storytelling, jadi kayak drama gitu, tapi yang real gitu ya, kebanyakan yang real. Terus sama terakhir yang humor emang. Nah yang humor ini yang paling banyak, yang bisa dibilang paling seksi lah, bisa dibilang gitu ya, karena humor juga banyak suka humor. Humor. Jadi itu yang paling, yang mungkin bisa dibilang seksi karena banyak orang yang suka dan sebagainya. Yang gue suka sih memang mungkin kayak Ramayana ya, yang viral bilang gue suka Ramayana, gue suka, gue suka karena ngaco banget. Iya. Itu sama yang terakhir yang Didi Kempot tuh gue suka banget. Oh iya. Karena untuk pertama kali gue dari ujung ke ujung ngomong Jawa semua loh itu. Ya kan, dari ujung ke ujung nggak peduli gitu orang ngerti apa enggak, bodoh gitu. Menjawabkan Indonesia dan isinya berhasil. Iya, gue juga mikir kayak lo nonton film Italia aja, kayak lo ngerti ya, lo film Italia masih gitu. Manis. Iya, film Spanyol kayak lo ngerti ya, nonton juga lo gitu. Iya benar.
That's right. Apalagi ini maksudnya Jawa kan dengan keseharian kita ya, dan orang mantau karena Didi Kempot juga lagi hits-hitsnya banget gitu ya. Ya. Gitu. Itu Didi Kempot yang terakhir tuh gue suka banget itu. Tapi ngomongin soal Quickie, lu nggak kepikiran untuk bikin sequelnya, Mas? Enggak, udah ditawarin tuh banyak, beberapa kali nawarin. Tapi kayaknya one time movie lah mestinya loh ya. Tapi gue nggak tahu. Tapi kayak menurut gue tetap itu is the one time movie. Ini udah berapa tahun loh, Mas Tim? Maksud gue, momen ini film Indonesia bar banget. Iya emang, gue juga nggak. Nah itu dia, gue juga nggak tergoda untuk bikin sih gitu. Untuk bikin film juga nggak tergoda sih gitu. Akan ada momennya, maksudnya lo tergoda untuk oke, ayo kita comeback ke film gitu. Ya nanti kalau Male udah gede kali, kalau Male udah gede. Udah gede tuh umur berapa gede di mata lo? Ya nggak tahu, mungkin dia 5 tahun, kelas 5 atau jauh banget masih lama ya. Kelas 4 itu kelas 4 kali atau kelas 3 kali. Oke. Berarti 3 sampai 5 tahun lagi kita lihat apakah di Mas Jai bikin terobosan masih untuk menggarap film. Enggak? Kalau nggak, kalau males mungkin males. Ayo teman-teman kita dorong. Mal, apa? Mal, sama Bapak Mal suruh bikin film lagi Mal. Pak bikin film Pak gitu. Selesai. Karena kamu nggak ada yang nemenin. Ya. Kelas 6. Oh, suruh kelas 6 malah dia bilang. Lebih lama lagi. Oh, banyak. Udah jompo udah. Oke. Nah, Mas Tim lanjut nih. Ada lagi pertanyaan nih. Gorgeous Shopaholic, akun dagang nih. Kalau untuk anak sendiri, apa diizinkan nonton horor? Karena kan iklan horornya yang nonton anak-anak Indonesia gitu. Iklan horor yang mana? Iklan horor apa? Oh, iklan horor yang mana? Yang OVO kali ya? Iya kali ya. Sebetulnya gini, kalau nonton horor itu sebetulnya ya balik lagi ke apa? Orang tua masing-masing ya. Nah, itu kan bukan tanggung jawab gue juga. Maksudnya intinya kalau gue sih anak gue mungkin udah malas duluan nonton film horor juga gitu. Ya kan, udah malas duluan karena belum gue ngelarang juga dia udah malas duluan. Gitu. Nah tapi kalau misalnya horor itu dibawa komedi, is a different story dong. Gitu. Karena kan horor yang gue bikin itu kan yang iklan horor kan emang. Tapi kan horornya aja bentuk orangnya lo nggak akan serem sih, akan ketawa juga bentuk setannya gitu loh. Jadi itunya aja udah mestinya it's gonna be okay gitu, nggak apa-apa. Oke. Nah tadi dia nambahin lagi nanya mau bikin film anak-anak nggak? Bikin film aja lagi mikir gimana bikin film anak-anak. Gue bikin iklan anak-anak aja pegel tuh yang ada yang iklan susu apa segala ya pegel kok. Serius? Lebih susah ya ngedirect anak ya Mas Dim? Lumayan karena terserah dia ya gitu. Bingung juga kan. Terus ya nangis apa gitu kan ya udah siap-siap deh lo gitu. Stresnya berlipat-lipat. Mas Tim, ini ada pernyataan sih. Gue percaya semua orang itu pasti punya sisi kreatif. Nah, gimana menurut Mas Tim terkait dengan sisi kreatif seseorang? Itu katanya. Dulu waktu gue SMA, gimana? Gue pernah menulis kayak sejenis kayak makalah gitu ya. SMA lo ya. Sisi kreatif dari orang gitu. Dimana semua orang itu mestinya punya sisi kreatif memang. Karena gini, sisi kreatif itu karena berangkat dari sebuah kegelisahan. Pasti gitu. Rata-rata kebanyakan dari kegelisahan lo ada apa, kemudian lo kegelisah, kemudian lo mencari tahu gimana solusinya untuk menyelesaikan, gitu ya. Jadi itu pun nggak cuman masalah bikin film atau berkesenian sih, gitu. Itu semacam Thomas Alva Edison, semacam Einstein, semacam Tesla, itu semua karena dia punya di kepalanya ada kegelisahan itu sebetulnya. Dan dia harus berpikir kreatif untuk gimana caranya membuat bohlam, membuat mesin itu, mesin ini, mesin itu, kayak gitu sebetulnya. Begitupun dengan pemain bola dan sebagainya, gimana pun dia harus berpikir kreatif, gimana dia menggunakan taktik dan lain sebagainya yang tidak biasa. Kan berpikir kreatif kan gitu kan, yang tidak biasa, yang tidak dipikirkan orang-orang lain, kan gitu. Jadi mestinya semua orang bisa punya. Ekonom
ya gitu, orang berdagang dan juga tetap harus kreatif lah gitu. Jadi padahal barang dagangannya sama sekali tidak kreatif gitu, barang dagangannya lemper doang gitu, tapi kalau dia kreatif dalam cara menjualnya kan jadi menarik. Iklan ingat kan tukang somai yang pink itu, tukang somai pink gitu. Oh iya, semua bajunya pink atas bawah ya. Ya, itu kan semua dia being kreatif aja. Somainya juga mungkin biasa aja kali, jangan-jangan gitu. Gue nggak pernah ngerasain sih, tapi jangan-jangan itu somainya biasa aja karena dia pink, pas jadinya jadi menarik, on the spotlight gitu loh, jadinya gitu loh. Kan ada being kreatif gitu. Oke. Ya, gitu. Oke. Nice. Nah, ini ada lagi nih Mas, ini kita jadiin pertanyaan terakhir kayaknya nih. Oke, karena sekarang sudah jam 9 kurang. Lama juga kita. Ini kayak gue harus, bentar lagi harus boboin Malen tuh sama gue. Oh iya, siap. Oh iya, demonstrasi. Oke Mal, bentar ya Mal. Nih, Mas biasanya dapat referensi ide tuh dari mana sih? Oke, sebetulnya ide itu banyak yang sifatnya, ide itu nomor satu adalah harus konseptual dulu. Ide itu tidak bisa sekedar liar saja gitu, nggak bisa. Gitu. Tapi tetap harus konseptual, semuanya harus konseptual dan konseptual juga gitu. Jadi harus ada kenapa gue mau ngambil ide seperti itu tuh ada. Nah, idenya datang dari mana? Rata-rata awalnya adalah kita menjabarkan masalah dulu kebanyakan. Gitu. Kita masalahnya apa, kita mau ngomong apa, kita yang mau dikerjakan tuh apa, tasknya apa gitu ya, objektifnya apa gitu. Itu semua harus dijabarkan dulu, taruh di kepala. Kemudian kita mencari referensi di luar. Referensi itu bisa macam-macam, bisa dari Google kah gitu ya, bisa dari YouTube kah. Nah, itu cuman jebakan sekarang adalah berhenti di situ, berhenti di YouTube dan di Google dan segala macam isinya yang ada di handphone dan di internet gitu ya, berhenti di situ gitu. Mestinya jangan, mestinya begitu kita mencari referensi, kita mencari pengalaman empirik, pengalaman yang kita rasakan sendiri, kita ngobrol sama sourcing gitu ya, kita ngobrol sama orang customernya gitu, semuanya sekitar kita aja sih. Misalnya kalau kita mau ngomongin apa ya, kita ngomongin es krim apa segala, tanya teman lu lebih suka yang manis, lebih suka yang asin kayak gitu atau lebih suka yang tidak terlalu manis misalnya. Tapi intinya kita tanya ke orang-orang yang lain. Nah, itu yang sekarang masalah adalah kalau kita mencari satu referensi dalam satu sumber saja, di mana itu adalah internet, jangan-jangan sama dengan orang-orang lain, padahal itu internet loh ya, sama karena semua orang nyari di internet sekarang gitu. Nah, itu udah perlunya buku-buku ini, gitu. Buku-buku ini apa segala tuh karena kita punya basic knowledge, jadi gitu, basic knowledge yang dimana menstimulan kepala kita, otak kita untuk mencari ide-ide. Dan memang kadang-kadang ide itu jatuhnya jauh daripada yang daripada objektif yang kita mau bikin gitu, sebetulnya jauh gitu, tapi bisa disangkutin sama otak kita yang mendigest ini, yang mencerna ini juga gitu sih. Gitu. Oke, baiklah. Ini sorry, barusan gue ada trouble sama box pertanyaan, ngilang ini susah, jadi mungkin kelihatan nih mata. Gak apa-apa, gitu aja gue jawabin tuh. Apa? Kenapa? Ya nggak apa-apa tuh gitu. Tuh. Jangan dong. Codon. Ya, sikap so tahu sama ngehe itu perlu nggak sih untuk proses kreatif ya? Perlu lah. Sikap ngehe sama so tahu tuh kadang-kadang perlu. Jadi intinya kadang-kadang tuh gue selalu bilangnya kita tuh harus tes jimat. Jadi kalau presentasi, lu ada ide-ide yang misalnya agak liar atau apa, selama itu konseptual, kadang-kadang gue tes jimatnya, gue taruh di situ. Gitu. Kalau masuk, ya syukur. Kalau enggak, ya lu punya backup plan. Tapi intinya lu tes jimat aja dulu, gitu. Terus sama satu lagi, ngehe itu sebetulnya kalau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kan sebetulnya smart ass. Ngehe itu smart ass. Being a smart ass. Gitu. Ngehe itu ini adalah sebenarnya efek dari ngehe itu adalah kekesalan yang menyenangkan. Lu kesel, tapi lu seneng gitu sebetulnya digituin gitu. Ya kan, itu ngehe gitu. Dan itu tidak harus lucu, bisa aja serem, bisa aja sedih juga, harus banget gue gitu, bisa gitu kan. Kayak Korea pun yang sekarang lagi itu kan juga ngehe banget gitu lagi. Buat cewek-cewek. Nah itu, jadi sebetulnya smartness itu penting karena gini, being smart itu lebih penting dulu kan, smart as lo harus smart dulu.
Kalau tidak ada smartnya dengan segala macam referensi dan lain sebagainya, lo akan jadi S doang gitu. Dasar lo jadi S kenong. Iya, gitu. Jadi gitu. Nah, jadi cuma S doang gitu. Jadi cuma pantat doang istilahnya gitu. Jadi harus ya gitu. Jadi being smart harus ya sama-sama lo harus smart gitu. So you can be smart as. Jadi intinya harus punya apa ya, amunisi pengetahuan gitu. Gue nggak bilang gue pinter, tapi gue pencari tahu yang banyak gitu. Gue bilang jujur aja, orang-orang bilang gue pinter banget, sebenarnya nggak juga sih. Kalau lo aslinya gue nggak terlalu pinter. Gue waktu SMA dipanggil Rantan Plan tuh. Rantan Plan lo tau nggak? Apa? Rantan Plan. Rantan Plan itu ada komik Lucky Luke tuh, ada anjing yang lemot banget ya. Gue dibilang itu waktu SMA. Jadi sebenarnya pada akhirnya gue tuh pada dasarnya tuh tidak terlalu pinter, tapi gue rajin orang gitu. Rajin mencari source, bertanya, rajin coba. Apa? Lo IPA, IPS apa bahasa? IPS. IPS. Ya udah IPS. Iya, kalau PL IPA mah susah. Lo dulu rambut masih gondrong Mas dari SMA, berarti lo pinter? Enggak. SMA waktu itu gue pas di PL, pas zamannya nggak boleh gondrong. Gue PL tuh sempat nggak boleh gondrong ya. Nah itu zaman gue. Nah gue keluar, jadi boleh lagi gondrong. Tapi itu khusus buat anak-anak yang pintar-pintar doang kan? Pada akhirnya sekarang ya. Oke. By the way, lo ngomongin soal Smart S, ini ada yang smart banget nih ngasih nomor telepon 0818 927 18. Simpen tuh Mas Dim. Bakal apaan? Ya cowok. Cowok. Ya ngapain amat? Mas Dim, nih masih ada yang nanya, aduh guys, Mas Dim udah mau boboin Malia nih, BTW. Ini terakhir kali ya, terakhir. Tuh, pengetahuan tentang film kalau diperjualbelikan atas dasar ego, lo setuju nggak Om? Maksudnya gimana atas dasar ego? Aku nggak paham. Coba disederhanakan bahasanya, Elena si payung. Pengetahuan kalau diperjualbelikan tuh haknya yang punya pengetahuan sih sebetulnya. Iya nggak sih? Maksudnya kalau dia mau bikin sekolah, mau bikin apa ya hak-haknya dia. Itu kan pada akhirnya masalah perjualbelikan tuh kembali ke manusianya masing-masing ya. Gitu. Maksudnya ada yang buat donasi lah, ada yang buat gratis lah, gitu. Ada yang emang mau ingin perjualbelikan gitu. Itu kembali lagi sih masing-masing sih. Gue nggak pernah bisa menjudge orang untuk melakukan hal seperti itu sih gitu. Karena pada saat dia memperjualbelikan juga, orang yang beli kan berarti mau dong gitu. Jadi mestinya nggak ada paksaan. Selama nggak ada paksaan menurut gue nggak masalah. Nih dari tadi ada yang nanya. Ini sampai pakai caps lock, pernah bikin iklan Polo itu Gomos gitu, gue bayang ngomong teriak. Jadi gini, gue kalau di iklan itu ada beberapa syarat yang gue kasih. Jadi emang gue tidak berpolitik, terus gue tidak ada animal abuse, gitu ya. Terus tidak ada lagu diplesetin, kan sering tuh ya lagu siapa diplesetin liriknya diganti, gue nggak suka banget gitu. Karena jadi gue nggak ada kayak gituan. Terus sama ketiga sama terakhir kayaknya anak yang di bawah 6 tahun kalau nggak salah. Oh ya? Lo nggak mau ada di iklan lo atau di film juga? Enggak kayaknya. Karena kasihan kalau itu kan. Nggak tega juga gue. Gitu. Kecuali cuma taruh doang gitu ya. Nggak buat apa-apain, kayak misalnya kucing kayak Didi Kempot cuma ngelus-ngelus kucing nggak apa-apa lah. Tapi bukan yang kucing ngapa-ngapain gitu loh, dia abusive gitu. Nggak tega. Kucingnya di atas 6 tahun nggak tapi? Kan kucing juga kayak anak kecil Mas. Aku di atas 6 tahun. Apa Mal? Aku di atas 6 tahun. Oh kamu udah 6 tahun. Wow ya, guys. 6 tahun. 7. Oke. Nunggu berarti 5 tahun lagi buat Bapak mau bikin film tetap. Gue catat omongan lo tadi Mas Tim. Oke, ini by the way mungkin banyak yang baru join sampai pakai caps lock juga ngasih tahu Glenn Fredly meninggal. Terima kasih teman-teman, kita udah dengar infonya tadi, udah sempat disebut juga di live sebelumnya. Oke, yang terakhir deh Mas Tim, mungkin pesan buat semua teman-teman yang join di live malam ini tentang bagaimana mereka bisa setelah matiin live ini nih ngobrol gue sama lo, mereka akan mulai ngulik untuk mencari apa yang mereka bisa lakukan dari sisi kreatif
hal yang mereka kerjakan untuk tetap bisa menghasilkan, karena saat ini semua orang lagi susah butuh duit. Ya, jadi kalau jadi gini, ada dua pemikiran ya. Bisa jadi sekarang orang yang memang mampu saatnya untuk membantu yang kurang mampu, ya. Mungkin ini berlaku untuk semua orang sih, kayaknya gitu. Termasuk di film. Kalau lo memang punya saving, punya apa, mungkin saatnya ini lo menggunakan saving lo, atau nggak lo bisa membantu yang lain. Bisa juga kalau orang itu pinter atau orang itu cukup didengar dengan orang yang lebih banyak, bisa aja gunakan ilmu ini untuk membantu yang lain, bisa juga gitu. Atau kalau lo BU banget, lo bisa menjual ilmu lo ini gitu, untuk bisa aja lo menjadi keynote speaker ya, yang online apa segala, buktinya bisa dapat duit juga sih sebetulnya. Kayak kemarin gue charity kan, itu kan buktinya dapat duit, tapi kebetulan duitnya untuk charity. Tapi kan kalau misalnya gue tidak ada charity kan sebenarnya masuk aja tuh duit. Kalau gue open registration kan sebenarnya bisa gitu. Lumayan kalau misalnya 100.000 satu orang, 200.000 satu orang, 100 kontestan kan lumayan, 100 partisipan kan lumayan gitu. Kalau berhari-hari ya gitu ya, bikin program kan lumayan. Nah itu mungkin bisa secara kreatif. Terus kalau misalnya mau bikin iklan pun sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk mengerjakan yang lain gitu. Maksudnya nggak harus syuting, tapi kita membuka lebih ke kayak claymation. Kita bekerja sama dengan orang claymation, kita bekerja sama animasi pun ada 3D, ada 2D gitu ya. Atau kita juga bisa bikin kayak sejenis stop motion gitu ya. Jadi tapi tinggal idenya seperti apa gitu. Nah kayak gitu pun masih mungkin dikerjakan gitu. Tapi memang di rumah pun mungkin kayak gitu, bikin kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Terus sama mungkin bisa juga kalau buat yang orang syuting ini mungkin juga harus dipikirkan ke depannya sih, bahwa kejadian ini sangat luar biasa memang. Mungkin harus mulai dipikirkan yang ini, masalah subsidi silang ini. Jadi memang pada akhirnya kita kalau 6 bulan nih pingsan sih, kalau 6 bulan nih, kalau sampai 6 bulan begini gitu ya, pingsan. Mungkin industrinya akan kolaps gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi in the meantime, selama kita masih bisa bekerja sama, kita bekerja sama gitu, satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang harus dipikirkan gimana berkelanjutannya, gitu. Entah masalah kita bikin satu koperasi gitu ya, koperasi buat industri gitu ya, dengan simpan pinjam yang sangat ringan gitu, itu bisa begitu gitu. Terus kalau secara kreatif mungkin kita harus siap membuka browsing teknologi baru, di mana gue juga bingung gimana membuka pintu kreatif baru lah gitu. Gue sendiri juga belum tahu apa sih, tapi gue yakin sekarang kita Zoom, sekarang kita IG Live, tapi mungkin seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kita ada sesuatu yang baru nanti, yang apapun, yang sifatnya adalah produk dari krisis gitu. Produk krisis. Karena zaman dulu ada krisis yang resesi ya, pasti resesi dunia, semua ada produknya masing-masing. Begitupun dengan ini gitu. Kita ada krisis yang sifatnya pandemik ini, pasti nanti akan ada produknya sendiri gitu. Kita juga belum tahu apa. Nah, nanti secara kreatif juga pasti akan berkembang ke sana gitu. Zoom ini adalah satu produk awalnya, di awal-awal nih. Gitu, menurut gue sih gitu. Nanti ya kita lihat nanti ke depan apa. Tapi sementara kalau gue berpikir ini adalah untuk cooling down, untuk tiarap sebentar gitu ya. Jadi mungkin lo bisa belajar lagi, lo bisa sharing lagi, atau lo bahkan bisa share ke orang lain. Mungkin. Mencari good karma. It's a good karma. Itu tadi oke banget tuh, melahirkan produk dari krisis. Gue jadi kepikiran untuk kita kayak harus collab bikin something nih Mas Tim. Kalau ngelihat atensi orang yang pada nonton dan nanya-nanya ya, kayaknya harus ada another session with Dimas Jai, teman-teman. Setuju kan yang di sini semuanya sikat ya? Oke lah kalau gitu, Mas Tim, thank you so much ya udah join ngobrol, sharing. Tetap semangat. Pokoknya harus optimis semuanya, tetap semangat. Jangan malas. Jangan malas, tetap semangat. Malia, bye-bye dong. Hai. Bye-bye. Hai. Selamat bobo. Thank you ya. Mas Tim, thank you banget. Bye-bye. Bye-bye. Bye now.